Balik lagi ke channel gua. Kali ini gua akan membawa segmen otomotif tapi oto klasik nih ya. Dan di belakang gue ini adalah Kijang LGX tahun 2003 yang injection. Ini mobil yang spesial banget karena well preserved dan dimodifikasi dengan sangat elegan dan bentuknya memang timeless. Yuk, tonton terus video ini sampai selesai, kita kupas apa aja yang udah dimodifikasi oleh pemiliknya. Let's go! Sebelum kita mulai ke topik pembahasan, gue akan kasih sejarah singkat Toyota Kijang dari yang generasi pertama sampai ke generasi yang akan kita bahas di video ini. Generasi pertama, atau sering disebut dengan Kijang Buaya, dikeluarkan tahun 1977 sampai dengan tahun 1981. Ciri khasnya apabila kap mesin dibuka dan dilihat dari samping terlihat seperti mulut buaya yang menganga. Dibekali mesin 3K 1200 cc. Generasi kedua, atau sering disebut dengan Kijang Doyok, dikeluarkan dari tahun 1981 sampai 1986. Ciri khasnya adalah desain bodi kotak terinspirasi dari tokoh kartun Doyok, mengusung mesin 4K 1290 cc, lalu diperbarui dengan mesin 5K 1486 cc. Generasi ketiga, Kijang Super, dikeluarkan dari tahun 1986 sampai dengan tahun 1996. Ciri khasnya, desain lebih modern dengan lekuk bodi sedikit membulat. Selain mesin 4K dan 5K yang tersedia di generasi sebelumnya, Kijang Super juga ditawarkan dengan mesin 7K berkapasitas 1781 cc. Tersedia juga pilihan bodi dengan chassis panjang maupun pendek. Generasi keempat, atau dengan disebut Kijang Kapsul, dikeluarkan dari tahun 1997 sampai 2004. Nah, generasi inilah yang akan kita bahas. Ciri khasnya, desain aerodinamis dan membulat seperti kapsul. Untuk mesinnya, kali ini Kijang menawarkan beberapa pilihan mesin. Yang pertama adalah mesin 7K yang dipakai di generasi sebelumnya. Lalu ada juga mesin 7KE dengan kapasitas sama, sekitar 1781 cc, namun menggunakan teknologi injeksi. Dan untuk pertama kalinya secara luas, ditawarkan mesin diesel dengan kode 2L dengan kapasitas 2400 cc. Untuk Kijang Kapsul ini juga tersedia dua pilihan chassis, ada yang panjang dan yang pendek. Oke, demikian sejarahnya. Kita lanjut ke topik utama. Sekarang, gue lagi ditemani oleh pemilik dari Kijang LGX 2003 ini. Nanti kita tanya aja, historinya seperti apa mobil ini, terus apa saja yang sudah dilakukan, dan hal-hal lainnya. Oke, Mas Anto, apa kabar? Hai Dok, gimana kabarnya? Baik. Aduh. Ya. Nah, jadi Mas Anto ini yang memiliki mobil ini dari tahun 2003 ya, yang memegang mobil ini. Ya bisa cerita sedikit Mas, itu gimana historinya awalnya? Apakah dari awal emang Mas Anto semua yang pakai atau gimana? Oh, kalau awal sih sebetulnya ini punya orang tua sih. Punya orang tua ya? Punya ayah saya, memang dulu sering dibawa ke kantor, bolak-balik, lalu juga ini juga sering juga keluar kota juga. Tapi setelah ayah udah pensiun, ayah mempercayakan kepada saya untuk merawat mobil ini. Untuk merawat mobil ini, Iya, oke. gitu. Pertanyaannya Mas, saya tahu Mas Anto ini punya mobil lain ya, tapi kenapa mobil dengan umur 21 tahun ini masih dikeep oleh beliau? Kira-kira kenapa Mas? Oke, pertama adalah klasik, dan dulu saya juga zaman kuliah pakai Kijang juga gitu loh. Jadi ada beberapa Kijang. Terus ya sekarang kebetulan udah nggak ada dan kembali ke cinta pertama lagi. Ke cinta pertama lagi ya? Jadi saya bangun ini Kijang lagi, dan yang waktu diberikan ke saya ini ya keadaannya ya seperti apa adanya lah. Seperti apa adanya ya.
Seperti apa adanya itu gimana? Tapi tetap terawat kan? Atau emang udah ada minor-minor? Yang pertama yang saya harus ganti terkait dengan kerapihan, karena saya ingin konsepnya itu simple dan elegan. Simple, elegan ya? Nah, jadi artinya interior harus saya ganti semua. Oke. Dirapikan. Kebetulan saya juga diskusi sama istri saya juga. Istri saya milih coklat, jadi semuanya berbalut coklat, walaupun awalnya dulu abu, kalau nggak salah abu-abu. Lalu setelah dari situ baru larinya ke eksterior, terutama untuk di bodinya dicat semua, full full dicat body. Semua. Sebelumnya memang sudah berwarna hitam? Warnanya betul hitam. Memang hitam dari awal ya? Hitam dari awal. Oke. Kita mulai dari bagian depan ya Mas ya? Oke. Dari bagian depan nih, apa aja yang dimodif? Kalau depan sebenarnya masih sama, cuman lampu lah. Lampu untuk ini udah halogen dan sangat terang sekali untuk malam hari. Jadi ini LED ya? LED betul. Lalu kalau dari yang samping sebetulnya kaca spionnya ini ada retract. Jadi dia bisa buka tutup. Bisa buka sendiri. tutup ya, auto retract. Betul. Oke, terus ini memang kuning atau gimana? Nah, itu sebetulnya sosokan aja sih. Supaya gaya aja, supaya sebetulnya warnanya bukan kuning, tapi kasih stiker ya, stiker kuning aja. Stiker kuning, oke, pelapis ya. Saya senang sih kalau misalnya malam tuh lampunya nggak nyala, cuman ini karena terang sekali. Oke. Nah, jadi cuman bawahnya aja nyala gitu. Gaul banget lah, elegan tapi masih gaul ya. Masih gaul gitu. Wiper ganti ya yang frameless ya? Ganti, ini kalau nggak salah dari Toyota Rush ya, tadi yang saya sampaikan untuk spionnya, retractnya itu dari X-Rush. Motor penggeraknya punya Rush. Betul, cuma sampai bodinya juga Rush juga, dan sampai batoknya ada sennya juga ya, kalau nggak salah kiri kanannya semuanya ada. Oh iya, oke. Benar, ada sennya ya. Kalau mesin sendiri gimana Mas? Standar aja, apa porting, polish, atau... Kalau dulu iya, untuk drag. Kalau sekarang ini nggak punya ayah, jadi saya lebih ke supaya standar. Semuanya standar ya? Semuanya standar dan rapi aja sih. Rapi aja ya? Oke, tapi guys, kalau gue ngelihat dari profilnya Mas Anto, gue nggak yakin sih mobil ini cuma dibawa pelan dalam kota. Jujur Mas, paling kenceng pernah digeber berapa? Terakhir kita kemarin uji coba ke Cirebon, bolak-balik, ya rata-rata kalau di jalan tol 110 ke atas gitu udah pada coba. Tapi kan kebetulan waktu itu ngajak keluarga ya, jadi nggak bisa lebih dari situ lah. Oh gitu ya? Oke. Mas, selama 21 tahun nih, ini emang mobil ini terkenal badak ya, kuat ya, nggak banyak rewel, tapi pasti ada lah ya 1-2 kali rewel. Yang paling nyebelin apa Mas? Kalau dulu sempat diganti flywheelnya, jadi memang sempat kalau misalnya panas, agak mesinnya bergetar gitu loh. Bergetar. Nah, sekarang udah dirapikan, kemarin full udah rapih gitu, jadi sekarang udah kembali ke normal lagi, nggak ada masalah sih. Itu diganti, bukan dibubut ya? Enggak, diganti semuanya. Diganti semuanya. Semua. Oke. Lalu dari sektor kaki-kaki, ini velg pasti sudah tidak standar ya? Oke. Ini pakai velg apa Mas? Ini velgnya pakai HSR, ukurannya 16, saya ring 16. Lalu dulu juga pakai HSR juga, tipe yang lain, cuman warnanya yang waktu itu masih aluminium ya, maksudnya abu-abu. Saya nggak tahu, tiba-tiba ingin kalau bisa semuanya hitam gitu. Jadi makanya ini warnanya juga hitam juga, plus yang ininya juga untuk pijakan kakinya juga dicat juga hitam. Oh, ini footstep bukan standar atau standar dicat? Standar dan dicat. Standar dan dicat. Standar dan dicat. Noted. Ya biar rapi aja sih, semuanya serba hitam ini. Ya. Untuk eksterior apa lagi Mas yang eksterior saya ganti semuanya full 3M untuk kaca film. Kaca film, oke. Nightfall. Ada di sini, yang sini Nightfall, yang depan pakai ini crystalline. Crystalline, oke. Seperti itu. Lainnya sih enggak sih, ya standar aja. Standar aja ya. Nah, seperti tadi ya, konsepnya simple elegan. Ya, memang bentuknya timeless ya mobil ini ya. Oh, mungkin ini aja sih. Knalpot, tapi knalpot juga standar, hanya tailnya saja sih. Oh, finishernya aja. Di belakang ya seperti itu. Dulu knalpotnya 2 ke belakang, tapi ternyata mentok juga, akhirnya saya balikin lagi. Oh, sama ini kamera mundur juga itu ya? Lengkap, itu lengkap. Saya ada kamera, ada juga untuk yang di dalam tuh. Jadi untuk dashcam. Dashcam. Wah, menarik. Oke, mungkin kita gerak ke sisi interior ya Mas ya? Boleh, silakan. Oke. Beralih ke interior, kita bisa lihat nih interiornya ya pasti udah nggak standar ya. Nah,
Mas Anto, ini apa aja nih di interior? Kayaknya cukup paket komplit ini perubahannya. Ya, semua interior diganti ya, pasti door trim semua ganti. Cuman tetap pakai two tones ya, yang gelap. Tadi seperti yang tadi disampaikan warnanya coklat. Ininya juga coklat juga. Lalu ya pasti tiap mobil tapi standar aja. Standar yang lumayan berisik gitu ya. Sama jok juga diganti juga, pakai LX Recaro. Lalu nggak tahu ya, saya tetap pakai odometer. Oke, saya lihat ada tachometer ya. Tachometer, ya. Tachometer gede. Jadi Tachometer simple, elegan, tapi masih jiwa balapnya ada lah ya. Karena ingat yang dulu, Kijang Draxis yang dulu. Jadi kayaknya tetap harus dipasang juga sih, biar lucu-lucuan aja sih. Oke. Ini warna dashboardnya emang gelap dan terang seperti ini? Dari Betul, standar ya? Dari standar. Bukan di repaint ya? Enggak, sama sekali enggak. Ini standar. Nah. Oke, head unit ganti Android. Iya, Android, betul. Sama ada apa ya? Power ya yang di bawahnya itu. Oke, ya. power. Ya udah. Sama sub enggak? Sama sub ya, subwoofer betul. Power subwoofer ada. Lalu apa ya? Ya itu aja sih. Kayak itu aja ya. Oh, sama pakai dashcam lah untuk keamanan. Kalau headlinernya masih standar? Headlinernya yang ini maksudnya? Ini nih, plafon. Standar semua ya? Semua standar. Standar semua. Standar kalau nggak salah pakai peredam yang waktu itu. Pasang peredam aja sih. Nah, sebenarnya peredam ada di sini sama di atas. Yang waktu itu pas sempat masuk ke coating kan, masuk ke coating ada salah satu bengkel gitu di Gading Serpong. Boleh iklan ya? Nggak boleh iklan? Boleh, silakan. Nah, saya waktu itu minta supaya masuknya dilapisin lah untuk peredamnya. Oke. Dan ada IG-nya juga loh untuk ini. Oh oke. Nanti bisa kita taruh di kolom deskripsi kalian. Iya. Mungkin dari kalian ada yang tertarik, pingin bikin seperti ini atau kebutuhan lainnya, nanti untuk IG-nya, untuk tempat-tempatnya, gua akan taruh di kolom deskripsi ya. Ya. Oke. Kalau belakang apa? Sama ya? Sama. Speaker juga masih speaker standar? Saya lupa malah. Tapi cukup berisik lah ininya. Oke, cukup kencang lah ya. Oke. Fungsi-fungsi tidak ada yang berkurang pastinya ya? Ada berkurang. Ya lebih, kalau di dalam lebih ini aja sih, adem aja. Maksudnya dalam artian karena pakai peredam itu aja sih. Jadi suara dari luar agak sedikit diredam. Ya. Oke, Mas, ini kan mobil udah cukup berumur ya? Iya. Pasti dari penonton gua ada yang mikir, oke, Kijang LGX bentuk masih cakep. Seberapa boros ini mobil, Mas? Atau seberapa irit? Boros itu relatif ya. Jadi maksudnya ini 1800 EV gitu. Jadi kalau saya bilang sih pas ya, nggak terlalu boros juga. Cuman kalau dibandingkan sama mobil-mobil sekarang mungkin pastilah lebih boros ya dibandingkan. Kalau dalam kota tuh range-nya di 110 ada atau lebih rendah lagi? Mungkin 19 kan, 18. Tergantung kaki kanan juga sih ya. Betul. Kalau kaki kanannya disekolahin biasanya bisa lebih irit ya. Saya tipenya yang lebih santai sih. Lebih santai ya. Santai. Oke. Tadi dibilangnya konsumsi bensin bisa 1,9, 1,11 ya dalam kota. Itu Mas Anto pakai bensin apa biasanya? RON berapa deh? 92 sih saya. 92 ya? Nggak pernah yang lebih rendah ya? Dulu pernah, tapi sekarang kayaknya udah nggak pernah. Saya lebih awet lah. Lebih awet ya? Dan ngelitik nggak kalau pakai yang RON di bawah 92? Bagus banget. Tetap masih bagus ya? Bagus banget. Itulah indahnya mobil-mobil era segini ya. Nggak cengeng. Yes. Diisi bensin mahal oke, bensin murah oke. Nah, terus Mas, orang pasti penasaran. Kijang LGX tahun 2003, 21 tahun. Ini pajak per tahunnya estimasinya di berapa ya? 1,3-an lah. 1,3-an ya. Jadi 1,3-an tergantung kepemilikan ini mobil keberapa ya kalau di Jakarta ya. Ini dari pertama sih. Dari pertama ya? Yang pertama, betul. Dari pertama, oke. Nah, berikutnya lagi kalau ada yang tertarik nih, gue pingin nih beli Kijang LGX kayak Mas Anto. Ini kira-kira pasarannya berapa sih sekarang? Setahu saya ya antara 80 sampai 120. Kalau di luar Jawa ya 120-an ya. Oh gitu ya? 80 sampai 120. Jadi tergantung kondisi sama lokasi pembelian. Betul. Gitu ya.
Oke, nah buat lu yang tertarik ya siapin aja dana sekitar segitu. Kalau mau yang udah rapi ya siapin aja 120. Tapi kalau mau bangun kayak Mas Anto ya 80 bisa. Nah, ngomong-ngomong ngebangun Mas, nih kalau boleh nanya nih, dari yang kondisinya warisan orang tua sampai keren kayak gini, itu udah habis berapa? Aduh, berapa ya? Ini apa ya? Maksudnya kayak yang waktu awal misalnya cat mobil gitu ya, itu awal 15 gitu. Terus habis itu interior kalau nggak salah habis 8 juta all in semua. Terus ya ganti velg sampai berapa kali, ganti macam-macam berapa kali juga gitu. Berapa ya? Boleh ngomong apa gimana? Boleh, silakan. Ratusan kali ada kali, atau 80 sampai 100. 80 sampai 100 guys ya. Tapi 80 sampai 100 itu bukan 2 minggu ya, itu bertahun-tahun karena mengingat mobil ini umurnya sudah dipegang sama Mas Anto udah panjang banget. Jadi memang mungkin dari mobil yang bentuknya masih standar ya, mungkin nggak serapi sekarang sampai ini mulus banget. Ini pakai coating ya? Pakai coating. Pakai coating ya. Jadi pakai coating ini problemnya satu sih buat gue. Ketika syuting mantul, kinclong banget. Kita bisa ngaca di sini. Gitu sih. Jadi ya kira-kira seperti itu kalau kalian tertarik untuk mengambil sebuah Kijang LGX yang injection tahun 2003 1800 cc. Betul. Gitu. Demikian video review tentang Kijang LGX tahun 2003. Terima kasih buat yang sudah menonton sampai selesai. Ditunggu jempolnya, share-nya, komennya, dan seperti di video gue yang sebelumnya gue udah bilang tolong di subscribe ya, lagi ngejar 1000 subscriber nih. Oke kalau gitu, sampai jumpa lagi di video gue yang berikutnya. Bye!